Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di Pastoral Notes minggu ini. Salah satu kisah perumpamaan yang ada di Injil Lukas adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 11-32, tema di perikop itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu bukan anak yang ditinggalkan oleh bapaknya. Dalam kisah itu, anak yang hilang bukan anak yang tidak tahu jalan pulang ke rumah bapaknya. Anak yang hilang itu bukan anak yang ditolak atau diusir oleh bapaknya. Tetapi anak yang hilang itu, dia meminta bagian warisan yang dia klaim adalah bagian miliknya. Padahal ayahnya masih hidup. Dia punya mimpi, dia punya keinginan, dia punya rencana. Dia ingin hidup jauh meninggalkan ayahnya. Dia ingin hidup bebas. Dia ingin hidup yang lebih bahagia daripada tinggal di rumah ayahnya. Dikatakan di Injil Lukas pasal 15 ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia meninggalkan ayahnya. Dia memutuskan, dia mau mengejar mimpinya, meninggalkan ayahnya, jauh dari ayahnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia memang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dikatakan di ayat yang berikutnya, dia hidup berfoya-foya. Dia menikmati kesenangan. Dia menikmati harta yang dia dapat dari ayahnya. Tetapi ternyata itu tidak bertahan lama. Ada bencana kelaparan datang di negeri itu. Dan kemudian hartanya sudah habis. Tidak ada lagi yang dia miliki. Harta tidak ada, teman tidak ada, harapan pun tidak ada. Tidak ada satupun yang dia bisa miliki. Dia ada di dalam titik terendah di dalam hidupnya. Kemudian dia menyadari kehidupan bebas yang dia inginkan ternyata tidak bertahan lama. Kehidupan yang menjadi mimpinya setelah dia meninggalkan rumah ayahnya tidak bertahan lama. Itu semua hanya sementara, hanya fana. Dia ada di dalam titik yang terendah. Dia tidak mempunyai harta lagi, dia tidak mempunyai teman lagi, bahkan dia tidak mempunyai harapan. Kemudian dia ingat akan rumah ayahnya. Dia tahu, dia menyesal bahwa dia sudah meninggalkan ayahnya. Kemudian dia membuat satu keputusan. Dia mau memulihkan hubungan dengan ayahnya. Caranya bagaimana? Dia pulang, kembali kepada ayahnya. Dan di ayat yang ke-20 dalam Lukas 15, ada satu ayat yang sangat istimewa. Dikatakan di situ, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya yang sudah ditinggalkan, dia tidak menghubungi ayahnya lagi setelah dia pergi jauh. Tetapi ayahnya lah yang menantikan dia. Ayahnya lah yang menyambut dia dengan penuh kasih. Ternyata ayahnya menantikan dia. Ayahnya menantikan anaknya kembali kepada dia. Gambaran tentang Allah kita, Bapa kita di surga, yang selalu ingin anaknya datang kepada dia. Bapa kita yang di surga itu, yang penuh dengan belas kasihan, selalu ingin anaknya dekat dengan dia. Ayahnya, Bapa ini yang penuh belas kasihan, ingin anak-anaknya mencari dia, menyatakan isi hatinya kepada dia. Itulah gambaran Bapa kita. Bapa kita tidak pernah ingin anaknya meninggalkan dia. Bapa ini tidak pernah mengusir anaknya. Bapak ini tidak pernah menolak anaknya. Anaknya lah yang justru ingin meninggalkan bapaknya.
ketika permohonannya dikabulkan. Itu tidak membuat anaknya ini semakin dekat dengan ayahnya. Justru semakin jauh dari ayahnya. Dalam hidup ini, kita seringkali punya doa, punya keinginan, punya mimpi yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita punya permohonan di hadapan Tuhan. Tetapi sayangnya, ketika doa-doa kita dijawab sesuai apa yang kita minta, itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu tidak membuat kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Tuhan ingin ketika kita mendapatkan apa yang menjadi doa kita, kita tetap tinggal dekat dengan Dia. Kita tetap setia kepada Dia. Kita tetap menjadi anak yang dikasihinya dan mengasihi Dia. Tetapi seringkali manusia tidak bisa setia. Lupa bahwa apa yang diberikan itu asalnya dari Bapa. Apa yang dipunyai itu asalnya dari Bapa. Justru kita manusia meninggalkan Bapa kita di surga. Justru kita manusia setelah kita mendapatkan apa yang kita minta, kita melupakan Bapa kita di surga. Dan itu yang tidak diinginkan Bapa kita di surga. Beranikah kita ketika kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang doaku ini membuat aku jauh dari Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang lebih baik yang terjadi atasku. Beranikah kita berdoa demikian? Karena seringkali keinginan kita pun tidak tahu. Kita hanya ingin memuaskan keinginan kita pribadi, bukan memuaskan keinginan Tuhan, bukan sejalan dengan rencana Tuhan. Biarlah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak Bapa kita di surga, kita membawa diri kita dekat dengan Bapa kita di surga, karena itulah yang diinginkan. Bapa kita di surga selalu ingin dekat dengan anaknya, tidak meninggalkan dia. Apapun yang terjadi, bahkan meskipun doa kita belum dijawab sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan Allah Bapa kita mengasihi kita, bahwa Allah Bapa kita di surga ini punya rencana yang jauh lebih indah daripada rencana kita. Jika kita memang sudah jauh dari Tuhan, kembalilah. Kembalilah dan cari Tuhan. Dia menantikanmu. Datang kepada Dia. Dia selalu menunggumu kapanpun Dia kembali. Bahkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 dikatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, ketika kita jauh dari Tuhan, kembalilah datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dia menerima kita. Dia tidak akan membuang kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia akan memeluk kita dan berkata, anakku yang hilang telah kembali. Itu kerinduannya. Itu kerinduan Bapa kita di surga. Buat setiap anak-anak Tuhan. Buat setiap anak-anaknya yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kembali. Dia menantikanmu kembali. Biarlah ketika kita saat ini sudah dekat dengan Bapa kita di surga, kita sudah mempunyai hubungan yang akrab dengan Bapa kita di surga, jangan tinggalkan Dia, karena Dia selalu rindu. Kita datang dekat dan mencari Dia. Tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati.